Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX Adventure Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah dari awal ya kita perhatikan adalah tampilan dari fisik luar. Jadi fisik luar yang perlu kita perhatikan itulah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk permukaan bodi atau bagian bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita cek, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi ya, presisi sama antara kiri dan kanan, dan jaraknya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Terus habis itu juga untuk permukaan bodi, untuk memastikan bodi aman, bebas nabrak atau benturan, itu kita bisa perhatikan di pantulan objek atau benda yang ada di seputar atau di sekeliling mobil. Jadi mobil yang bodinya masih bagus, dia memantulkan bayangan secara lurus, lempeng, tidak bergelombang. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian yang ada di luar mobil semuanya, baik kaca-kaca, terus bagian lampu, terus habis itu velg sama ban juga kita periksa ya. Nah, ini ban juga kondisi mungkin masih tebal ya, sekitar 70% ada seperti itu yang bagian belakang. Nah, terus habis itu di bagian depan juga hampir sama sih, sekitar 70% bannya. Nah, seperti itu kita kelilingin, kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil itu aman. Nah, setelah kita cek bagian luar itu aman, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, terus habis itu di sini ada kunci buat starter, sama di sini ada satu lagi kunci buat buat buka ini ban belakang ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa mobil ya. Sekarang kita buka mobilnya, kita periksa ke bagian dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada peluang, ada kemungkinan mobil terkena banjir seperti itu. Nah, anginnya lagi kenceng ya. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat seperti itu. Nah, terus habis itu juga pedal kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan kondisi aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah ini kondisi dari interior ya, dashboard. Kita pastikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu juga plafon kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu dari jok juga perlu kita perhatikan ya, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, dia joknya masih orisinil ya, jadi bahannya bahan Blue Drew. Ini semacam fabric Blue Drew gitu ya. Nah, kondisi juga masih oke untuk mobil ukuran tahun 2012 seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah cek, kita pastikan bahwa interior kondisinya sudah aman, oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, kita bisa buka kap mesin, kita periksa di mesin itu bagian atas, terus di kolongnya bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa kaki-kakinya sama bagian kolong mobil kondisinya bagaimana. Nah, terus setelah kita cek itu, kita pastikan juga kita cek level oli, kondisi oli, terus radiator coolant ya, kita cek juga kondisi dan levelnya bagaimana. Setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini buat start mobil. Oke, sekarang kita coba injek rem, kita nyalakan mobil. Nah,
pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah ya. Sudah perlu diservis seperti itu. Oke. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan. Yang pertama kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, sudah pecah atau keras, perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau servis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya kita cek di kilometer. Nah, mobil ini Terios ini kilometernya di 79.000. Jadi ini termasuk low ya untuk ukuran mobil 10 tahun. Nah, terus habis itu dia ada servis terakhirnya di sini. Jadi ganti oli sebelumnya di 76.000, jadi berikutnya di 86.000. Nah, di Terios ini juga dia masih lengkap. Jadi coba kita lihat. Nah, ini di sini ada bundelan ya, bundelan. Jadi di sini ini adalah gantungan-gantungan oli terakhir sebelum-sebelumnya masih disimpan. Terus di sini juga masih lengkap. Jadi ada buku servis juga ada. Terus habis itu ada buku manual juga masih ada seperti itu. Oke. Nah, pastikan ya jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, terus kondisi mobil, serta rekor servisnya itu sesuai atau sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah di reset atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah, habis ini kita coba periksa kondisi mesin ya. Oke. Nah, ini buat buka kap mesin seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ini dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Belum retract. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat buka tangki bensin. Nah, terus habis itu untuk pengaturan joknya, dia bagian supir bisa dinaikin joknya ke atas atau ke bawah ya, selain di reclining sama di maju mundurkan. Nah, sebelum kita periksa mesin, kita periksa juga kondisi door trim. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Nah, ini bahan blue-nya juga masih oke. Nah, di sini buat pengaturan power window ya. Ini buat pengaturan power window di keempat pintunya. Ini buat lock unlock power window seperti itu. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, karena apa? Karena apabila sealer di pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, untuk mesin ini dia sama persis dengan mesin Toyota Rush, terus sama persis dengan mesin Avanza Veloz, terus sama persis mesinnya dengan Yaris dan Toyota Vios. Jadi mesinnya ini banyak dipakai oleh bermacam-macam tipe kendaraan dan terkenal ya, relatif irit, dan dia mesinnya juga bandel dan awet. Perawatannya juga mudah. Nah, untuk memastikan mobil yang kondisi mesinnya masih bagus, itu kita bisa perhatikan di ritme suaranya. Jadi mesin yang bagus dia suaranya itu halus, terus konstan, ritmenya beraturan. Terus habis itu untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, itu kita bisa perhatikan di kap mesin. Jadi pastikan bahwa kap mesin ini tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus sealernya juga kita pastikan bahwa kondisinya masih aman seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian depan apron juga kita perlu perhatikan bahwa mobil yang tidak bekas nabrak depan. Nah, ini apronnya masih bagus, tidak ada perbaikan, tidak ada reparasi. Terus habis itu di bagian-bagian sini ini kebetulan di pelingkut ya. Jadi kita pastikan, kita cek juga bahwa kondisinya aman, tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, itu kita bisa perhatikan di komponen-komponen metal yang ada di mobil. Pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah atau sulit dibersihkan. Nah, terus habis itu fan listrik juga perlu kita cek. Dia perputarannya masih bagus atau tidak, masih kencang atau tidak. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, jika kondisi mesin dan keadaan mesin sudah kita periksa, nah sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Oke, bagi yang mencari mobil SUV ya, SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal ya, jadi mobilnya juga bandel, awet, terus bensinnya juga relatif irit, perawatannya mudah, hampir semua bengkel yang bisa menangani. Terus habis itu dealer Daihatsu juga ada di mana-mana. Mungkin Daihatsu Terios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa, kita lihat bagaimana kondisi duduk di baris tengahnya ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke dalam. Nah ini bukaan pintunya juga cukup lebar, jadi mudah untuk masuk. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Terus headroom juga masih ada sekitar 5 jari juga. Nah terus habis itu untuk bangkunya ini dia ada 2 senderan kepala di bagian yang bangku tengah ya. Terus habis itu kita ke belakang, kita lihat dulu di bagian belakang. Nah bagian belakang dia ada bisa dua penumpang yang pelipatannya untuk senderannya bisa 50-50, tapi untuk bawahnya ini 100% ya dilipat ke depan. Nah di bagian belakang itu dia ada di sini cup holder ya, bisa buat cup holder, ada juga ada tempat penyimpanan. Terus habis itu ada handle tangan di sini. Nah, terus di bagian sini juga ada handle tangan. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan sama ada cup holder. Seperti itu. Nah, untuk legroomnya juga masih cukup lega ya. Cukup lega untuk Terios ini, seperti itu. Oke. Nah, plafon juga kondisi juga masih oke. Nah, terus untuk bangku baris tengahnya ini dia pelipatannya bisa 50-50 dilipat ke depan untuk nambah ruang bagasi apabila diperlukan. Nah terus habis itu di bagian sini ini ada buat buat pengaturan power window. Sini buat handle, di sini ada tuas buat dorong dan tarik pintu. Terus habis itu di sini ada cup holder 1 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah terus habis itu di bagian bawah sini, di sini ada cup holder buat 2 ya, buat 2 cup holder. Nah terus AC-nya juga sudah double blower. Nah ini kita cek kondisi kisi-kisi AC juga masih bagus. AC-nya juga dites, ini masih dingin. Nah di sini ada handle handle tangan ya di sini. Oke. Nah terus kita lanjut ke bagian sini ya. Oke. Nah door trim kita periksa, kondisi door trim juga masih oke. Nah di sini ada cup holder sama ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di sini juga sealer pintu juga kita periksa ya, untuk memastikan bagaimana kondisi pintu masih aman atau tidak dari bekas benturan atau reparasi. Oke. Nah terus untuk pengisian bensin dia ada di sebelah kanan. Oke. Nah terus kita lanjut ke bagian belakang ya, bagian belakang. Nah di bagian belakang dia kaca belum ada defogger. Nah ini ada ini ada wiper belakang. Terus habis itu dia ada konde ya, ini ban cadangan terletak di bagian belakang. Nah terus ini lampu, terus dia sudah dilengkapi dengan ini sensor parkir ada 2. Oke. Nah sekarang kita coba buka bagasi. Nah dia buka bagasinya modelnya ke samping. Nah kita cek juga nih sealer di pintu juga kita cek bagaimana kondisinya, seperti itu. Oke. Nah terus habis itu juga pastikan bahwa daerah-daerah sini aman, tidak ada reparasi atau ketok ulang atau perbaikan. Nah apabila jok baris ketiga itu tidak dilipat, masih ada space tapi tidak begitu besar. Cuman kalau dilipat ke depan dapat space bagasi yang lumayan. Oke. Nah di sini door trim juga ada gores-gores pemakaian, tapi secara keseluruhan masih oke. Nah sudah kita tutup pintu bagasinya. Oke. Nah untuk memeriksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, ini salah satunya dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita beralih ke bagian sini, kita periksa. Nah di sini kita periksa door trim kondisi juga masih oke. Bludrunya juga masih oke kondisinya. Nah terus sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini sealer pintu. Nah di sini juga ada child lock itu. Oke. Nah sekarang kita pindah ke bagian depan.
Nah, pintu bagian depan door trim juga kondisi juga masih oke, blue-nya juga masih oke. Nah, terus sealer di pintu juga kita periksa. Kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang ini tampilan jok bagian depan masih oke. Nah, ini bagian belakang agak gelap ya, tapi masih oke kondisi joknya. Nah, terus ini kondisi dashboard ya, dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita coba masuk, kita periksa apa aja yang ada di dashboard. Nah, sekarang kita buka dulu kacanya biar agak terang ya. Oke. Nah, di dashboard sendiri ini dia setirnya, kulit jeruknya masih oke, kondisi masih oke. Bagian-bagian sini juga setirnya masih oke. Nah, ini ada kontrol buat audio karena audionya juga masih standar. Saya tidak nyalakan karena takutnya nanti kena klaim lagu. Oke. Nah, terus habis itu ini buat cluster speedometer. Nah, di bagian sebelah kanan dia ada kontrol buat lampu fog lamp sama lampu sen. Terus di bagian sini ada wiper depan belakang sama air wiper depan belakang. Nah, oke. Terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah, konsol tengah ini ada radio, dia bisa CD, MP3, radio FM AM. Terus habis itu di sini ada ada jam digital. Jam digital. Nah, di bawahnya ini kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada lampu hazard. Nah, di sini ada tempat buat naruh kartu ya, bisa e-tol atau kartu lainnya. Terus di sini untuk pengaturan AC. Jadi pengaturan AC dia ada dua. Jadi ini buat speed ya, buat kecepatan dia sampai 4 level. Terus di sini buat suhu AC. Seperti itu. Nah, di sini ada colokan power outlet. Nah, di sini ada buat asbak. Ada asbak. Terus di sini ada tempat penyimpanan buka. Nah, terus ini maticnya ya, dia matic ada di L, ada 2, 3, D, N, R sama P. Ini si vlognya seperti itu. Nah, ini juga kondisi tuas persnelengnya juga masih oke. Nah, ini rem tangan juga masih kondisinya masih oke. Nah, di sini ada colokan buat kunci seat belt. Nah, ini juga kita periksa nih, kalau ada bekas karat atau sisa lumpur di bagian sini berarti ada kemungkinan mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini ini ada laci penyimpanan tertutup yang dalam. Terus habis itu di sini ada tempat laci juga nih buat naruh barang-barang kecil. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas kita perhatikan, nah ini ada sun visor, dia sudah dilengkapi dengan cermin dan ada lampunya juga ya, seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ini ada tempat kacamata, terus habis itu ada lampu baca, ada 2 seperti itu. Nah, dia spion belum bisa diatur kesilauannya. Terus habis itu di sini ada sun visor tapi tidak dilengkapi dengan cermin. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video review mengenai salah satu stok kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX Adventure ya, TX Adventure Matic tahun 2012. Jadi ini adalah tipe tertinggi pada waktunya ya. Oke. TX Adventure. Nah, apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi bisa dilihat nanti, diklik deskripsi dari video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya bagaimana, terus habis itu juga kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak, senyap atau tidak. Terus habis itu dari power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu ini matic, perpindahan giginya juga masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari Zal Motor. Apabila berminat, apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya ya. Oke. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, di Instagram,
terus TikTok dan Twitter, cari aja Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, saudara, siapapun yang mencari atau sekedar mau mengetahui tentang mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.